Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rumdana dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah bertemakan FTI dengan judul Penerapan Sistem Produksi Tepat Waktu pada Industri Saat Ini. Tingginya persaingan di era globalisasi saat ini menuntut perusahaan untuk bisa memilih strategi yang tepat agar perusahaan tetap mempunyai keunggulan di tingkat pasar global. Produktivitas, efisiensi, kualitas, kecepatan, dan pelayanan merupakan suatu syarat dalam meningkatkan daya saing perusahaan jika ingin bersaing di pasar global. Dalam era perdagangan yang semakin maju, diharapkan barang, jasa, modal, dan teknologi bisa menghasilkan input dan output tanpa adanya suatu keterlambatan, di mana komoditas akan bersaing secara bebas dalam meraih pangsa pasarnya. Hal ini berarti komoditas yang mutunya baik serta harganya relatif akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Jika untuk memperbaiki daya saing tersebut, maka kualitas dan biaya produk perlu ditingkatkan. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam memperbaiki pengolahan usaha terhadap produk adalah dengan metode sistem produksi tepat waktu atau disebut juga just in time. JIT dikenal sebagai suatu metode untuk menyelesaikan produk pada setiap tahap seketika dengan biaya yang minim. Bisa dikatakan salah satu keuntungan penggunaan metode just in time adalah bisa menekan pemborosan sehingga efisiensi produk akan dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kualitas dari produk yang dihasilkan. Pemborosan tersebut bisa berupa produksi yang berlebihan, persediaan, transport, menunggu, proses berlebihan, gerakan yang berlebihan, dan lain sebagainya. Sumber pemborosan tersebut harus dihilangkan agar perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia yang efisien dan berdaya saing tinggi. Sasaran utama just in time adalah meningkatkan produktivitas. Sasaran utama just in time adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua macam kegiatan yang tidak menambah nilai atau pemborosan bagi suatu produk. Sasaran just in time menitik beratkan pada continuous improvement untuk mencapai biaya produksi yang lebih baik, memperbaiki waktu penyerahan produk akhir dan memperbaiki hubungan kerja antara pelanggan dengan pemasok. Keberhasilan just in time tidak lepas dari peran pemasok, sehingga hubungan antara pemasok dengan perusahaan harus dijaga dengan baik. Heiser dan Renger 2004 dalam Putra 2014 menjelaskan kemitraan just in time ada saat pemasok dan pembeli bekerja sama dengan sasaran timbal balik untuk menghilangkan pemborosan dan menekan biaya. Karakteristik hubungan antara pemasok just in time dengan perusahaan pembeli diantaranya: 1. Kontrak jangka panjang. 2. Meningkatkan akurasi administrasi pemesanan. 3. Kualitas meningkat. 4. Fleksibilitas pesanan. 5. Pengiriman jumlah kecil dengan frekuensi pengiriman yang banyak. 6. Perbaikan secara terus-menerus dalam bekerja sama.
perusahaan pembeli harus dapat mencari pemasok yang dapat dipercaya dan dapat mengirimkan barang yang berkualitas dengan jumlah dan waktu yang sudah ditentukan. Biasanya perusahaan pembeli telah menetapkan jadwal jam pengiriman. Menit pengiriman juga ditentukan. Kegagalan pemenuhan jadwal yang dipesan bisa berakibat fatal, yaitu berhentinya proses produksi. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan penerapan sistem just-in-time atau JIT. Just-in-time dikenal sebagai filosofi yang fokus pada usaha-usaha untuk menghilangkan pemborosan yang berupa aktivitas yang tidak bernilai tambah atau non-value added activity dan meningkatkan aktivitas yang bernilai tambah value added activity. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat menekan pemborosan dalam pengelolaan persediaan dan mempunyai biaya yang rendah, harga jual murah, kualitas baik, dan ketepatan waktu saat pengiriman kepada pelanggan. Agar penerapan sistem just-in-time berjalan dengan efektif dan efisien, kegiatan yang harus dilakukan perusahaan antara lain. 1. Mengadakan pelatihan pada semua karyawan yang berada di perusahaan. Hal ini perlu dilakukan supaya karyawan mengerti konsep dasar sistem JIT dan agar karyawan mengerti maksud dan tujuan perusahaan menerapkan sistem just-in-time. Kedua, yaitu menjadikan kualitas produk sebagai prioritas. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem just-in-time yang mementingkan efisiensi namun tetap memperhatikan kualitas. Walaupun semua kegiatan yang dilakukan tepat waktu, tetapi kualitas tidak baik, maka semua yang dilakukan perusahaan akan sia-sia. Prioritas kualitas juga diwajibkan karena persediaan yang dimiliki perusahaan hanya sedikit. Dengan sedikitnya persediaan yang ada, maka tingkat kesalahan juga harus diminimalkan. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dengan cara mengadakan kontrak jangka panjang sehingga akan memperlancar jalannya operasional perusahaan. Yang keempat adalah perusahaan harus mempertahankan kebijakan penerapan sistem just-in-time yang telah dijalankan perusahaan karena dibutuhkan proses dan waktu yang panjang. Yang kelima yaitu penjadwalan yang baik untuk meningkatkan kemampuan memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dan mengurangi barang dalam proses. Dan yang keenam yaitu mengatur layout ruang produksi atau pabrik. Mesin produksi dikelompokkan dalam kumpulan, biasanya dalam bentuk setengah lingkaran, dan mesin tersebut diatur untuk dapat melakukan berbagai kegiatan secara berurutan dan lebih singkat. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.